Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Khairunisa Stiani dengan NPM 22130250012 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan 6.4.1 paket tracer dan 7.4.1 paket tracer. Baik, di sini kita sudah berada pada tampilan dari 6.4.1 paket tracer implement Ether channel. Nah, di sini untuk user profile-nya saya akan mengetikkan nama saya terlebih dahulu, Khairunisa Stiani. Lalu akan mengetikkan email saya juga. Untuk additional info saya akan mengetikkan NPM dan juga prodi. Oke. Nah, di sini terdapat titik activity paket tracer implement Ether channel. Objektifnya yang part 1 build the network and part 2 configure Ether channel. Oke, di sini instruction part 1 build the network. Step 1, obtain the device that are required. Click the network device and click the switch. Kita klik ini 2960, ini 2960. Terus nah, di sini diminta 3 switch dari 2960. Oke. Selanjutnya step kedua, name the device. Ini namanya SWA, SWB, and SWC. Setelah itu, connect the device menggunakan orange lightning bolt connection icon seperti yang ini in the bottom toolbar, and locate the Ethernet straight through cable icon. Kita cari yang straight through cable. Ini straight through cable. Lalu kita masukkan sesuai ini. SWA to SWB G01 ke SWB G01. Kita lakukan hal yang sama. SWA ke SWB G02 ke SWB G02. Selanjutnya SWA to SWC F021 ke SWC F021. Lalu F022 SWC F022. Untuk yang per channel 3 SWB to SWC itu F23 ke F23. Selanjutnya Fast Ethernet 24 ke SWC Fast Ethernet 24. Oke. Selanjutnya, configure Ether channel. Step 1, configure PAGP Ether channel. Di sini kita bisa follow the procedure that was used configure per channel. 1, SPAGP Ether channel between SWA and SWB. Di sini kita masuk ke SWA dulu. Oke, di sini kita enable. Kita configure terminal, interface range G012 ya. Maksudnya untuk port 1 2 di sini. Terus switch port mode terang.
Terus kita masukkan channel group 1 mode desirable. Nah, selanjutnya kita ke SWB. Di SWB ini kita ketikkan hal yang sama. T interface range G0 1 2, lalu switch port mode terang, lalu channel group 1 mode desirable. Oke, selanjutnya kita ke step 2, configure LACP Ether channel. Configure port channel 2 as an LACP channel between SWA and SWC. Oke, kita masuk ke SWA. Kita buka dulu, lalu kita interface range F0 2122, switch port mode terang. Terus kita buat channel group 2 mode aktif. Karena di sini diminta both sides should negotiate the Ether channel. Oke, selanjutnya kita masuk ke SWC. Kita enable config T. Sini kita masukkan interface range F0 2122, switch port mode terang. Lalu channel group 2 mode aktif. Oke. Selanjutnya step 3, configure a backup LACP Ether channel. Configure port channel 3 channel as an LACP channel between SWB and SWC. In this case, SWC initiate negotiation with SWB, tapi SWB gak not initiate negotiation. So kita masuk ke SWB. Oke, jadi kita exit interface range F0 23 24, lalu kita switch port mode terang, lalu di sini channel group 3 nya mode pasif. Oke, kita lanjut ke SWC. Kita exit interface range F0 23 24, switch port mode terang. Ini channel group 3 nya mode aktif, karena di sini diminta untuk negotiate dengan SWB, sedangkan SWB nya enggak. Oke, selanjutnya kita cek result. Congratulations on completing this activity. Assessment items-nya seperti ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih.
Saya Khairuni Sastiani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengerjakan paket tracer 7.4.1 implement DHCP v4. Di sini saya sudah menuliskan user profile dan email juga, dan juga additional info npm saya. Oke, mari kita akan mulai kerjakan. Di sini kita buka dulu paket tracernya, PT activity-nya. Mungkin bisa kita lakukan seperti ini. Oke, pada tampilan paket tracer ini sudah terdapat addressing table, lalu juga ada objectivesnya. Pada part 1 kita akan mengkonfigure router SADHCP server, part 2 kita akan configure DHCP relay, dan part 3 configure router SADHCP client. So, instruction part 1, configure a router SADHCP server. Sini pada step 1 kita diminta untuk configure the excluded IPv4 addresses. Jadi configure R2 to exclude the first 10 addresses from R1 and R3 LANs. All other addresses should be available in the DHCP address pool. Kita buka di sini R2-nya. Lalu kita masuk ke SLI. Nah, kita enable configure terminal. Lalu ini kan diminta configure R2 exclude 10 addresses pertama ya. Kita masukkan IP DHCP-nya, IP DHCP excluded address ini 168.168.10.10.10. Jadi dari 1 sampai 10. Kita lanjut IP DHCP excluded address 192. Kita masukkan IP yang ini, yang R3 ini, 192.168.30. Nah, ini dari 1 sampai 10. Selanjutnya itu create DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Nah, ini kita diminta untuk create DHCP pool name R1 LAN. Kita masukkan IP DHCP pool R1 LAN. Selanjutnya, configure DHCP pool to include the network address. Network address berarti kita masukkan network. Kita masukkan IP-nya. Satu 10.0. Ini karena slice 24, kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0.
0. Oke, lalu kita klik. Nah, selanjutnya default gateway-nya juga kita masukkan default router. Terus diminta juga untuk masukkan DNS servernya, berarti kita ketikkan DNS server 192 server 192.168.20.254. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang ketiga, create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN. Kita masukkan IP DHCP pool R3 LAN. Lalu kita masukkan network address-nya. Network 192.168.30.0. Ini ya teman-teman, IP network address-nya. Karena dia slice 24, berarti kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya masukkan default gateway, default router itu ini 192.168.30.1. Oke. Lalu kita juga masukkan DNS servernya 192.168.20.254. Oke. Selanjutnya configure DHCP relay. Step 1, configure R1 and R3 as a DHCP relay again. Nah, di part 2 ini kita masuk ke R1 dulu. Kita masuk ke CLI. Kita enable config terminal. Lalu kita masuk interface G0 per 0. Lalu kita masukkan IP helper address 10.1.1.2 yang ini. Oke. Oh iya, sebentar. Terdapat kesalahan di sini, kurang tanda ini. Bentar. Oke. Kita lakukan hal yang sama juga di R3. Enable lalu interface G0 per 0 IP helper
address 10.2.2.2 nih. Oke, ini merujuk ke sini ya, 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, set PC1 and PC2 to receive IP addressing information from DHCP. Kita masuk ke PC1, kemudian buka desktop, lalu klik IP configuration, dan di sini kita klik DHCP. Nah, di sini sudah muncul secara otomatis DHCP request successful. Selanjutnya kita lakukan juga untuk di PC2 yang ini. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, dan kita klik DHCP. Maka ini sudah berhasil mendapatkan alamat IP dari server. Nah, selanjutnya kita masuk ke part ketiga, configure R2 as a DHCP client. Kita buka R2, kita exit, interface in, kita masuk G01, configure gigabit Ethernet 01, lalu IP address DHCP seperti ini, lalu no shutdown. Oke, setelah itu kita akan cek result. Nah, di sini alhamdulillah sudah bisa. Congratulations, you successfully complete the packet tracker configuring DHCP before using Cisco iOS activity. Nah, ini sudah statusnya sudah correct, sudah benar semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.